Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, GBI Cahaya Mulia 2 Bandung akan ibadah online. Kita akan membahas mengenai keuangan. Sebelumnya mari kita menyemangati diri kita sendiri dengan yel-yel yang menyemangatkan diri kita. Kita semangat, oke? 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kumpul kembali ibadah. Kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti dan jadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada roh jahat mengganggu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Pada hari ini kita akan membahas mengenai uang, ya. Ya, uang, ya. Jadi dengan tema jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang, ya. Jadi jangan berarti tidak jangan. Jadi tidak, ya. Jadi jangan diperbudak oleh uang, ya. Uang terdiri dari kertas, ya, yang berharga yang dikeluarkan pemerintah, yang ada nilainya. Semua orang membutuhkan uang. Kalau di kota untuk transaksi, ya. Kalau di zaman dulu katanya pakai barter, ya, punya sawah, hasil sawah tuker dengan ternak misalnya gitu dan yang lainnya, ya. Tapi sekarang dengan uang bahkan lebih canggih, ya, bisa melalui online, melalui bank, ini itu canggih, ya, hebat, ya. Oke, firmannya, ayat masnya kita ambil dari Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Oke, dan 6, ya sekalian, ya, 5 dan 6 saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang begitu tajam, begitu jelas, ya. Waktu kita baca, kita sudah mengerti, ya. Firman Tuhan berkata, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, ya. Jadi kita, ya, yang mengelola keuangan, ya, kita yang mengatur keuangan, bukan uang yang mempengaruhi, membuat kita sengsara karena uang, ya. Jadi kita bukan hamba uang. Amin. Nah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Jadi kita waktu mengelola keuangan, firman Tuhan selalu ada dikatakan cukup, ya. Jadi kalau cukup lebih dari segala-galanya, ya. Mau beli ini cukup, pakai cukup, semuanya bisa ada gitu, ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kita punyai, ya. Nah, aku sekali-kali, jadi Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, ya, atau saya, ya, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan berserta kita. Apabila Tuhan berserta kita,
kita bisa terobosi masalah problem keuangan bersama Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu milik Dia. Haleluya. Nah, terus dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Apabila ada kesulitan keuangan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, karena firman Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan adalah penolong kita ya dalam segala hal, dan di ayat ini membahas mengenai pertolongan keuangan. Amin. Dan selanjutnya, aku tidak akan takut ya. Jadi janganlah gelisah, janganlah takut. Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tinggal kita taat, kita setia, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nah, di mana waktu kalimat jangan takut ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga Tuhan menolong kita. Kita tidak takut lagi mengenai keuangan, karena ada dana yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu asal kita setia, taat, lakukan firman Tuhan. Dan antara lain yang kita akan bahas berapa hal sehingga kita tidak takut lagi urusan keuangan. Amin. Karena Tuhan menyertai kita, Dia sangat kaya, Dia pemilik surga dan dunia ini termasuk kita semua. Amin. Kehidupan kita. Jadi kita akan belajar pada hari ini ya, kita akan membahas ke satu, keuangan yang merdeka. Keuangan yang merdeka. Kedua, diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Ketiga, prinsip keuangan dengan bijak ya, prinsip keuangan dengan bijak. Baik, mari kita akan lihat ya mengenai keuangan yang merdeka ya. Keuangan yang merdeka ya, urusan mamon ya, fulus, duit, uang ya, money, chain, itu semua kita bisa atasi, kita bisa tahu bagaimana mengurus keuangan ini dengan pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari ya. Kita harus tahu seluk-beluknya ya, mengetahui, memahami ya, dan kita yakin dan percaya kita bisa terobosi. Amin. Peran Tuhan dalam keuangan yang merdeka. Yang kesatu, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Jadi kita awali bahwa mengenai firman Tuhan bahwa Tuhan memiliki segala-galanya termasuk uang ya. Firman Tuhan ya, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Jadi Tuhan ya mempunyai segala-galanya. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung ya. Dia memiliki langit dan bumi dan segala isi ya. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang kehormatan, masyhur dan keagungan, segala-galanya milik Tuhan. Amin. Jadi kita camkankan itu di 1 Tawarikh 29 ayat 11 ya, dikatakan demikian ya. Amin. Dan sungguh Allah mempunyai segala-galanya. Jadi kita pertama harus ingat segala sesuatu milik Tuhan. Jadi tinggal kita minta kepada pemiliknya, Tuhan akan berikan. Amin. Nah, dunia ini ya selalu fokus bahwa materi atau benda itu milik kita. Tapi sebenarnya kalau firman Tuhan mengatakan semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja ya. Kita hanya mengelola keuangan. Nah, bagaimana kita mengelolanya, benar atau tidak benar ya, sehingga kalau tidak benar bangkrut, rugi, hancurlah kita ya. Nah, kedua, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi segala keuangan kita dikendalikan oleh Tuhan apabila kita taat setia
sehingga Tuhan akan mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang jangan. Ada yang oke, maju. Nah, mana invest ya. Apabila kita pergaulan baik dengan Tuhan, Tuhan akan beritahu kepada kita sehingga semuanya berjalan baik, lancar adanya. Ya. Nah, kita lihat lagi yang lain dan khusus di firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Saya yakin dan percaya semua tahu ayat ini yang luar biasa, yang dahsyat, yang sangat memberkati karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan adalah menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Ya, kita pernah baca atau pernah dengar dengan khotbah juga bahwa Tuhan Yesus Kristus memberi makan berapa orang? Ya, betul, 5.000 orang ya, lelaki tidak termasuk wanita. 5.000 ya, yang tadinya hanya anak kecil mempunyai 5 potong roti dan 2 ikan, tetapi mujizat terjadi. Tuhan mengasihi kita. Waktu nggak ada kekurangan ya, harus beri makan begitu banyak orang, dan mereka muridnya bilang nggak ada nih di sekitar sini, nggak ada yang jualan, mungkin juga uangnya tidak cukup, tapi Tuhan mengasihi, Tuhan menyediakan. Amin. Demikian juga yang kedua yang kita akan lihat, ada cerita mengenai orang Israel ya di padang gurun 40 tahun ya. Elia juga dipelihara Tuhan ya, di mana mereka pagi hari dapat roti dan di pagi hari, dan demikian juga daging di waktu malam hari ya. Di 1 Raja 17 ayat 6 dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya ini masih tetap berlaku untuk kita semua. Amin. Ya, asal setia ya. Kalau kita baca firman Tuhan ya, selalu diceritakan apabila kita fokus kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, diberkati ya. Apabila jauh dari Tuhan ya, nggak diberkati. Terus kita baca demikian ya. Jadi kita harus yakin dan percaya kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Apapun kesulitan saat ini kita hadapi, seperti yang tadi ya, mengenai kekurangan makanan ya, Tuhan menyertai kita. Tinggal kita berseru, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan khusus Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi syaratnya percaya ya. Kalau percaya tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ya, ini janji Tuhan. Jadi kita haruslah setia, taat, lakukan bagian kita. Amin. Nah, baik. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengaruniakan anak yang tunggalnya untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, mari kita sesudah belajar beberapa hal, pelajaran yang baru saja disampaikan, mari kita renungkan. Satu, apakah sikap hati dan mindset kita sudah benar terhadap apa yang kita miliki ya, uang kita? Apakah jadi sombong, tinggalkan Tuhan, atau bagaimana? Amin. Kita jawab masing-masing. Kedua, apakah kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya dan percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan? Amin. Ya. Ketiga, Tuhan Yesus pun mengalami kesulitan dan badai dalam hidupnya. Mengapa Tuhan mengizinkan ada kesulitan dan badai? Ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan, di mana angin ribut di stop. Ya, orang percaya. Amin.
bahwa Tuhan yang luar biasa. Jadi sesudah memahami itu, kita yakin dan percaya kita adalah orang merdeka. Amin. Kita dilepaskan dari belenggu hal yang buruk. Amin. Yang semua ingin kita merdeka dalam keuangan kita. Amin. Kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Nah, kita masuk yang kedua ya adalah memberkati untuk diberkati. Amin. Diberkati untuk memberkati. Amin. Ya, kita tetap masih membahas memberkati mengenai keuangan ya. Hari ini ya. Kita fokus kepada Tuhan atau kepada mamon? Ada mamon, uang ya. Uang tidak dosa, tetapi kalau kita memperhalakan uang, kita sudah menyalahi firman Tuhan. Amin. Ya, kita harus yakin dan percaya Tuhan Maha Besar, Tuhan yang Maha Agung, ya, tidak ada bandingannya, ya. Jadi Alkitab yang mengejutkan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya, kepada Tuhan atau kepada mamon. Yang kita orang percaya ya harus mengabdi kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengandalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi selalu dalam kehidupan kita ini selalu harus memilih, ya. Kita harus milih yang benar, memilih Tuhan. Amin. Waktu kita setia taat pada Tuhan, otomatis ya ada yang orang katakan berkat atau uang itu mengejar kita, ya. Mungkin ada yang belum mengalami. Mari mulai saat ini sudah dengar firman Tuhan akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Sehingga kita yang paling penting tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga berkat itu yang akan datang. Amin. Ya, uang ya, ada kertas ya yang berharga, yang ada nilainya, ya nilainya berbeda-beda. Mari kita pakai uang itu ya dengan benar, ya. Uang harus berada dalam penguasaan kita, bukan kita yang berada dalam penguasaan uang, ya. Jadi kita yang jadi penguasanya. Amin. Nah, keuangan yang diberkati yang satu, yang pertama berubah paradigma kita, ya amin. Ya, kita yang menentukan bagian-bagian itu yang dipengaruhi, jangan kita dipengaruhi dengan keadaan situasi khusus. Kalau tidak ada uang, ya kita jauh dari Tuhan atau kita ngomel atau marah, ya paradigma ini harus diubahkan. Kita tetap setia taat pada Tuhan, ya. Ya, jadi uang banyak, uang kurang atau cukup, selalu ucap syukur. Amin. Firman Tuhan Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, ya. Jadi kata orang nggak ada habis-habisnya, sudah naik segini, kepengen ini dapat, naik lagi, akhirnya terus kejar, tetap nggak puas, ya. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat yang menunggu kita, ya. Jadi ada orang yang gigih, ulet, cari uang itu bagus, ya. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ya, belajarlah kepada semut, ya, yang rajin, ya. Baik. Jadi kalau sering kita lihat orang yang memburu, ya, akhir uang, akhir satu titik dia jenuh, ya. Tapi mari hati kita berikan kepada Tuhan. Amin.
Nah, Alkitab memanggil kita sebagai penata layanan, ya. Kita menata, memutuskan, ya, mengatur keuangan yang tujuan kehendak Tuhan, amin, sehingga semuanya indah tepat pada waktunya, ya. Kita cek diri sendiri, ya, pada hari ini, apakah saya hamba Tuhan atau saya hamba uang, ya. Ya, yang firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kita. Kita selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah ada pada kita. Amin. Kita mau lebih sukses, lebih berhasil lagi, kita lebih giat lagi, tapi tetap on the rail, ya, dalam jalur Tuhan, bukan korupsi, mencuri dan yang lainnya, ya. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa ada pada kita. Amin. Jadi itu yang penting, ya. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala kita, ya. Tidak akan kekurangan, ya, apapun juga. Tuhan berjalan di depan, ya. Dia adalah penolong kita. Kita tidak takut. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan cukup. Amin. Filipi 4:11-13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan dan segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi ini jelas sekali firman Tuhan. Ya, Tuhan menanggung, ya, Dia menanggung, ya, kekuatan kita ada pada Tuhan, ya. Ya, Paulus, ya, di mana tulisan ini sedang kita dalam posisi kekurangan, tapi ia mencukupkan dirinya. Dulu Tuhan izinkan ia berada dalam posisi kekurangan, kelaparan, tapi nyatanya terpenting adalah penghargaan, ya, menghargai semuanya cukup, ya. Kita jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan, amin. Menghargai, ya, yang penting itu, ya, cukup, amin. Nah, demikian juga hal-hal yang lain yang tadi kita baru belajar, ya. Yang kedua adalah memberkati akan diberkati, ya, merubah paradigma kita. Kedua, jangan menjadi hamba Tuhan, ya, dipanggil untuk menata uang, bukan jadi hamba, amin. Nah, kita lihat yang lain, ya, Pastor Rich Warren yang terkenal, ya, di mana sudah melayani kurang lebih 40 tahun, di mana dia berkata masalah keuangan, utama masalah hutang, ya, yang membelit, ya, kehidupan, ya, yang menghancurkan, ya, karena masalah tersebut. Firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, di Ibrani 13 ayat 5, ya, di mana dikatakan jelas sekali. Jadi kita janganlah jadi orang bodoh, ya. Jadi hamba Tuhan lah jadi yang benar, amin. Cukupkan semua yang ada pada kita, amin. Jadi yang sering terjadi adalah kita diiming-iming, boleh ambil sekarang barangnya, ya, murah, lagi diskon, tapi sewaktu kita harus membayar atau mencicil, sering itu jadi masalah, ya. Jadi dibodohin, ya. Jadi mari kita cukupkan dengan apa yang ada. Kita perlu atau tidak. Kalau tidak perlu, jangan dibeli, ya. Kumpulkan uang dulu sehingga tidak terbeban tiap bulan harus bayar, tidak terasa banyak pengeluaran sehingga terlilit utang, ya, jatuh pilot atau jatuh hutang, ya. Keputusan yang salah, ya. Marilah kita menjadi orang yang bijak, ya. Firman Tuhan juga kita sudah banyak belajar mengenai perpuluhan. Mari kita ikut, ya, seperti apa yang kata Pastor Rich Warren, ya,
10% untuk Tuhan, ya, 10% untuk jaga-jaga pribadi kita, untuk menabung, untuk hal-hal yang urgent kita bisa pakai, dan 80% sisanya kita pakai. Tapi janganlah salah pendapatan atau pemborosan sehingga kita habiskan semuanya, bahkan berhutang, ya. Kita harus bertanggung jawab mulai sekarang. Kita harus bertanggung jawab dengan pengeluaran keuangan kita, ya. Nah, kita harus komitmen, amin. Baik, kita karena waktu kita akan masuk kepada perjamuan kudus, ya. Mari kita siapkan diri. Jadi kita tadi sudah belajar berapa hal, ya. Yang temanya adalah jangan jadi hamba uang, ya. Ayatnya Ibrani 13 ayat 5. Nah, sesudah itu kita juga belajar yang kita bahas keuangan yang merdeka, ya. Tuhan adalah pemiliknya segala. Kedua, semua ada dalam kendali Tuhan. Ketiga, Tuhan adalah persedia segala kebutuhan kita. Kedua, diberkati untuk memberkati. Kesatu, berubah paradigma. Kedua, jangan menjadi hamba uang. Ketiga, prinsip keuangan yang bijak. Kita akan kesatu mengembalikan 10% kepada Tuhan. Kedua, simpan 10% untuk diri sendiri. Ketiga, hiduplah dengan 80% sisanya. Amin. Oke, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Kita saya yakin dan percaya semua sudah siap. Kita akan masuk perjamuan. Tuhan Yesus, kami mau perjamuan kudus, taat kepada firman Tuhan, biar jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami juga mengampuni orang lain. Kami mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit dengan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan perjamuan kudus. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanah hormat, dan siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah taat firman Tuhan. Kami mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Kami ada ciptaan baru, yang lalu sudah berlalu, ya. Kami pintar mengolah keuangan sehingga kami diberkati. Abraham, Ishak, Yakub yang diberkati berkelimpahan. Kami juga anakmu, pewaris kerajaanmu, juga kami diberkati. Terpujilah nama Tuhan, biar kami sudah belajar firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Firman yang sudah ditaburkan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan akhiri dengan doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami. Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Segala berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.